Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Hari Rahman Saleh, yang kedua, Raihan Hafiz, dan yang ketiga, saya sendiri, Retna Monika. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Lini Produk dan Tahap Daur Ulang Produk. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian daur hidup produk yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Daur hidup produk adalah perjalanan penjualan dari suatu produk dalam masa hidupnya. Siklus hidup produk atau product life cycle merupakan suatu grafik yang menggambarkan riwayat produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai ditarik dari pasar. Siklus hidup produk merupakan suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Konsep ini dipopulerkan oleh Levitt 1978. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. 2. Tahapan daur hidup produk. Menurut bahasa swasta 1984 127-132, daur hidup produk itu dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama tahap perkenalan atau introduction. Pada tahap ini, tingkat penjualan mengalami pertumbuhan lambat, sehingga kemungkinan perusahaan tidak mendapatkan keuntungan karena tingginya biaya. Strategi yang digunakan pada tahap ini adalah strategi promosi. Yang kedua, tahap pertumbuhan atau growth. Jika produk baru menarik perhatian dan cukup memuaskan konsumen, penjualan mulai menanjak secara cepat. Selama tahapan ini, produk mulai memperlihatkan laba. Pesaing juga mulai mengikuti mengeluarkan produk versi mereka. Yang ketiga, tahap kedewasaan atau maturity. Pada tahap kedewasaan ini, penjualan menurun dan laba yang diperoleh stabil atau menurun karena ketatnya persaingan. Tahap ini biasanya berlangsung lebih lama. Yang keempat, tahap kemunduran atau decline. Pada tahap ini, penjualan mengalami penurunan, bisa cepat atau lambat, dan laba turun. Karena alasan teknologi, pergeseran selera konsumen, meningkatnya persaingan, dan berkembangnya barang substitusi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang ketiga ada tahap evolusi pasar. Siklus hidup produk berorientasi pada produk atau merek yang terjadi pada pasar secara keseluruhan, sehingga perlu adanya penyesuaian tahap-tahap siklus hidup produk dengan perkembangan yang terjadi di pasar yang dipengaruhi dengan perkembangan kebutuhan, pesaing, teknologi, saluran distribusi baru, dan perkembangan lainnya. Tahap-tahap evolusi pasar ada 4, yaitu yang pertama tahap kemunculan, yang kedua tahap pertumbuhan, yang ketiga tahap kedewasaan, dan yang keempat tahap penurunan. Selanjutnya yang keempat, ada kelompok strategi produk. Strategi produk dibuat untuk mempengaruhi konsumen, baik untuk jangka pendek, untuk mempengaruhi konsumen agar mau mencoba produk, maupun jangka panjang. Dia itu dibuat untuk mengembangkan loyalitas merek dan mendapatkan pangsa pasar yang besar. Pada saat membuat strategi produk membutuhkan penganalisaan hubungan antar konsumen dengan produk. Secara garis besar, strategi produk dapat dikelompokkan menjadi 8 jenis, yaitu yang pertama, strategi positioning produk, yang kedua, strategi repositioning produk, yang ketiga, strategi overlap produk, yang keempat, strategi lingkup produk, yang kelima, strategi desain produk, yang keenam, strategi eliminasi produk, yang ketujuh, strategi produk baru, dan yang terakhir, strategi disertifikasi. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada hal yang ingin teman-teman tanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.